Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yang bisa kalian lihat itu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kompetensi dasar itu sudah dibaca. Untuk materinya, sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sambil kalian baca dan mendengarkan suara saya. Itu ya. Di sistem pemerintahan ya caranya pemerintah dalam mengatur masyarakatnya, mengatur warga negaranya agar berjalan sesuai relnya, sesuai aturan. Untuk mencapai tujuan itu, ya, pemerintah itu punya lembaga-lembaga, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian. Untuk memudahkan pemerintah mengatur rakyatnya, pemerintah Indonesia itu membagi kekuasaan, atau sebelumnya ini pengertian kekuasaan. Kalian baca, kekuasaan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Jadi pemerintah itu punya kewenangan, punya kekuasaan untuk mengatur rakyatnya agar rakyatnya itu patuh terhadap pemerintah. Tidak mungkin pemerintah itu membuat rakyatnya sengsara. Pemerintah itu pasti ingin mensejahterakan rakyatnya, teorinya. Nah, itu menurut para pakar. Menurut John Locke ada 3 itu: Montesquieu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau yang John Locke legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia itu membagi kekuasaan pemerintah itu ada 3. Yang pertama, ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Meskipun ada eksaminatif atau pemeriksa seperti BPK. Kenapa kok harus ada pembagian kekuasaan? Ya agar tidak terjadi tumpang tindih. Maksudnya ya agar tidak rancu. Ya kayak saya kasih contoh, misalnya kapal. Kalau kapal itu kan nahkodanya pasti 1, nggak mungkin nahkodanya lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 kan yang 1 ingin ke kanan, yang 1 ingin ke kiri. Nah, makanya kan nggak mungkin 2 atau lebih dari 1, nggak mungkin, harus 1. nggak sinkron lah. Nah, itu diwaca dewe. Nah, mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Ya agar tidak bingung lah, ya agar berjalan sesuai tracknya, sesuai relnya. Pembagian kekuasaan, nah ini yang ini, legislatif, eksekutif, yudikatif. Pemisahan kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah USA. Nah, Indonesia ini kan tadi saya bilang dibagi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu biasanya disebut dengan trias politika.
Three itu kan tiga kan, politik itu kekuasaan, ada tiga kekuasaan, pembagian kekuasaan. Maksudnya apa? Ya eksekutif itu pemerintah, legislatif itu seperti DPR, terus MPR, di tingkat pusat itu legislatif. Yudikatif ya lembaga peradilan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan di bidang hukum. Kalau di tingkat pusat yang horizontal dengan legislatif itu yudikatifnya adalah MA, MK, KY. Nah, itu yudikatif. Nah, ini konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia. Yes, dibaca sendiri. Nah, ini pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Contohnya konstitutif ya MPR, legislatif DPR, eksekutif ya seperti presiden, wapres dan pembantu-pembantunya itu kan eksekutif di tingkat pusat. Yudikatif tadi MA, MK, KY dan kawan-kawan. Eksaminatif moneter, nah itu seperti BPK. Pemda, pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat seperti kepala daerah itu kan ada bupati, wali kota, atau kalau di provinsi itu gubernur, dan DPRD, ada DPRD 1, DPRD 2. Kalau DPRD 1 kan berarti di tingkat provinsi, DPRD 2 kabupaten atau kota. Dengan kalau vertikal misalnya eh, eksekutif di tingkat pusat ya presiden, wapres dan para ajudannya, ya menteri-menteri itu kan eksekutif. Legislatif tingkat pusat DPR, DPD. Nah, contoh kecilnya itu. Terus yudikatif ya kalau pelajaran SD SMP ya sama lah, seperti MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu. Eksekutif di tingkat satu itu provinsi. Siapa? Gubernur dan seperti kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas kesehatan provinsi. Nah, itu eksekutif. Pokoknya eksekutif itu yang menjalankan pemerintahan. Kalau yang legislatif itu yang membuat undang-undang. Legislatif kan legislasi, kan mengesahkan, tapi dia juga bisa membuat. Itu kelebihannya legislatif. Kalau yang eksekutif itu kan tadi saya bilang menjalankan pemerintahan atau menjalankan undang-undang, tapi bisa juga dia membuat undang-undang, tapi harus lewat persetujuan legislatif. Balik nih ke yudikatif di tingkat satu ya pengadilan tinggi kan provinsi. Eksekutif di tingkat 2 bisa bupati, bisa wali kota. Terus legislatif di tingkat 2 bupati jelas, wali kota. Terus legislatifnya ya DPRD tingkat 2, yudikatifnya pengadilan negeri. Nah, itu kan pembagian kekuasaan. Kalau sekarang di Indonesia itu menganut desentralisasi, makanya ada pemerintah daerah, ada otonomi daerah. Kalau zaman saya dulu itu ada sentralisasi,
sentral, pusat. Semuanya itu terpusat pada pemerintah pusat. Jadi terpusat pada Jakarta. Kalau sekarang sudah desentralisasi. Apa buktinya? Ada pemerintah daerah, ada otonomi daerah. Maksudnya pemerintah daerah itu diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Pancasila, asal tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu maksudnya. Contoh kecil, eh, daerah itu diberikan kekuasaan untuk apa ya? Seperti wisata itu. Kan ada namanya PAD. Jadi apa itu ya? Pendapatan asli daerah atau apa itu? Melalui sektor wisata. Itu diberi, makanya sekarang daerah-daerah kan berlomba-lomba untuk mendatangkan para wisatawan, entah itu lokal atau yang dari luar untuk datang ke daerahnya. Ya itulah, ini dibaca ada kekuasaan secara vertikal, yang tadi horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, itu ada eksekutif, legislatif dipegang oleh, yudikatif dipegang oleh, eksaminatif atau inspektif dijalankan oleh ya inspektorat, BPK, moneter itu. Yang sebelah kanan pembagian kekuasaan secara vertikal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti vertikal. Vertikal itu yang berdiri. Kalau horizontal itu yang sejajar. Nah, ini dibaca sendiri, PPKN gampang. Nah, ini lembaga pemerintah non kementerian yang ada di Indonesia itu ada ANRI, ada BIN, BKN, ada BMKG, terus BNPB, apa mana ya? Terus yang BNN, terus PMI, nah, banyak macamnya. Nah, cukup segini tugasnya. Saya kasih soal, meskipun soalnya nggak banyak. Ini soalnya itu tulis di kertas, difoto, kirim ke email saya. Itu ya. Soalnya sebutkan lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif atau lembaga yang menjalankan undang-undang, lembaga yang membuat undang-undang, lembaga yang mempunyai kekuasaan di bidang hukum. Sebutkan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Cara mengerjakannya, kalian membuat bagan. Jadi misalnya dari atas lembaga eksekutif, sebelahnya legislatif, sebelahnya lagi yudikatif. Nah, yang eksekutif kalian sebutkan, legislatif kalian sebutkan, yudikatif kalian sebutkan. Terus yang bawahnya lagi itu yang tingkat daerah 1,
atau provinsi, bawahnya lagi tingkat daerah 2 atau kabupaten kota. Itu kalian sebutkan eksekutifnya siapa, legislatif siapa, yudikatif siapa saja, kalian sebutkan ya. Buat bagan, terus difoto, kirimkan ke email saya seperti biasa. Itu ya. Semoga paham. Tetap semangat. Jangan lupa makan yang bergizi. Makan enak biar tidak sakit. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.